Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darel An-Nabawi, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Etik UMB. Saya akan menjelaskan 4 materi. 1. Konsep manusia profesional. 2. Organisasi dan manajemen profesional. 3. Nilai-nilai kedisiplinan dan kearifan lokal. 4. Korupsi dan pencegahannya. Yang pertama, pengertian profesional. Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Atau definisi dari profesional ialah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu yang terlibat dengan suatu kegiatan menurut keahliannya. Jadi, dapat disimpulkan, profesional yakni orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang didapatkan melalui suatu proses pendidikan dan di samping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Pengertian profesional menurut para ahli. Salah satunya Hamalik. Menurut Hamalik, pekerjaan guru adalah suatu profesi tersendiri. Pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Banyak yang pandai berbicara tertentu, namun orang itu belum dapat disebut sebagai seorang guru. Etika profesional. Etika profesional lebih luas dari prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Etika profesional ini diterapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Kode etik memiliki pengaruh besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Kode etik ini terus berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan dalam praktik yang dijalankan oleh akuntan publik. Prinsip-prinsip etika. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. 8. Standar teknis. Hal pokok pada seorang profesional antara lain skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar memiliki atau menguasai bidang tersebut. Knowledge atau pengetahuan, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai atau minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidang tersebut. Attitude yang pintar. Attitude yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya. Ciri-ciri profesional. Adapun ciri-ciri dari profesional yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, memiliki kode etik. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Yang kelima, menjadi anggota organisasi dari profesinya. Syarat-syarat profesional. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 1 pada tahun 1988 menentukan syarat-syarat suatu pekerjaan profesional sebagai berikut. 1. Atas dasar panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk jangka waktu yang lama, telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien. Berikutnya sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial. 5. Selanjutnya memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif dalam melayani klien, lalu dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesi. Kemudian mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
dan yang terakhir pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Konsep profesional antara lain: 1. Afiliasi komunitas, yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok. Selanjutnya, kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Berikutnya, keyakinan terhadap peraturan. Yang dimaksudkan di poin kali ini bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Selanjutnya, dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Selanjutnya, kewajiban sosial. Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan organisasi dan manajemen profesional. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang berhubungan antara aktivitas suatu dengan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut tidak hanya dalam hal mengelola orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan, melainkan mencakup tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Peranan manajemen dalam organisasi, hal itu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat juga proses organizing, struktur organisasi baris. Hal itu menjadikan artikel ini sebagai artikel mengenai manajemen dalam organisasi yang wajib orang-orang mengetahuinya. Menurut para ahli, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia tahun 1561, maneggiare, yang berarti mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Adapun salah seorang mengemukakan bahwa dari Mary Parker Follett misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Manajemen dalam organisasi. Pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan kelompok yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan, dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu. Sebenarnya yang dimaksud dalam tulisan di atas adalah perlu adanya tindakan-tindakan simultan, unit, individu, atau yang terpisah yang secara bersama-sama dapat menghasilkan suatu efek total yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen-komponen individual. Jadi, pengorganisasian merupakan sebuah kasus yang dapat menimbulkan efek yang sangat baik dalam upaya menggerakkan seluruh aktivitas dan potensi yang bisa diwadahi serta sebagai pengawasan manajerial.
Pada prinsipnya, manajemen mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik bila mana kemampuan manusia yang terbatas, baik pengetahuan teknologi, skill maupun waktu yang dimiliki itu dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada orang lain sehingga secara sinergis dan simbiosis mutualisme membentuk kerjasama yang baik, maka tidak ada manajemen. Kalaupun ada adalah manajemen tradisional atau otoriter. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi pada dasarnya karena satu, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab pada penyelesaiannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Tiga, manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. 4. Manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. 5. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. 6. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. 7. Manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisasi, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati, dan menghargai mencintai sebagai tujuan dapat dioptimalkan. Yang terakhir, 8. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan juga perkembangan agar lebih baik. Fungsi manajemen dalam organisasi. Menurut kamus, organisasi berarti menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur tersebut. Pengorganisasian bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Proses organisasi yang lazim ditempuh sebagai berikut. 1. Membagi pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab, membentuk susunan jabatan dan peranan dengan pemberian nama, pembentuk sistem-sistem kekuasaan dan status formal, yang terakhir membentuk suatu struktur organisasi untuk melakukan komunikasi-komunikasi internal. Definisi atau pengertian masing-masing fungsi manajemen. Fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Kedua, fungsi organisasian. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. 3. Fungsi pengarahan atau directing leading. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Yang terakhir, fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pada dasarnya, fungsi organisasi adalah proses yang ditempuh untuk menyusun atau membentuk suatu organisasi. Salah satu tujuan penting organisasi adalah menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu kelompok yang terdiri dari berbagai individu dan berbagai macam kepentingan. Bentuk struktur organisasi. 1. Organisasi garis. 2. Organisasi garis dan staf. 3. Organisasi fungsional. Peranan manajemen dalam organisasi. Setelah kita memahami fungsi manajemen dalam organisasi tadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa peranan manajemen dalam organisasi yaitu mengatur struktur organisasi manajemen sesuai kehendak yang perusahaan inginkan, membantu manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut, akan mendapatkan pengambilan keputusan yang cepat dalam perusahaan. Organisasi akan tersusun dengan baik.
Manajemen yang baik haruslah berperan sesuai dengan situasi dan kondisi pada perusahaan atau organisasi. Manajemen yang tidak bisa menjalankan peran sesuai tuntutan perusahaan dapat membawa kegagalan. Konsep manajemen dalam organisasi. Manajemen sebagai ilmu dikemukakan oleh Luther Gulich. Manajemen adalah suatu bidang pengarahan yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama dengan mencapai sebuah tujuan. Manajemen sendiri, ilmu pengetahuan itu sendiri telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan di dalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen. Gejala-gejala ini kemudian diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Selanjutnya, manajemen sebagai seni dikemukakan oleh Henry M. Buttinger. Manajemen adalah seni dalam mengambil keputusan, artinya manajemen merupakan kemampuan, kemahiran, atau keterampilan menerapkan prinsip-prinsip serta teknik-teknik dalam memanfaatkan sumber daya secara berdaya guna untuk merealisasikan tujuan. Selanjutnya, manajemen sebagai suatu profesi. Di sini manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen membutuhkan keahlian tertentu dalam mencapai tujuan. Di zaman modern ini, semua jenis kegiatan harus dimanajemeni dalam arti aturan yang jelas, dan sekarang boleh dikatakan bahwa bidang manajemen sudah merupakan suatu profesi bagi ahlinya. Mengapa demikian? Karena dalam kegiatan apapun, pekerjaan harus dikerjakan secara efisien dan efektif sehingga diperoleh masukan atau input yang besar. Tujuan dalam manajemen. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti kita ketahui, tujuan dalam manajemen sangat penting karena tujuan tersebut dapat mewujudkan suasana kerja sama yang efektif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi para karyawan atau anggota. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan nilai-nilai kedisiplinan dan kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah tema humaniora yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar berhadapan dengan standar saintisme modern, yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme atau suatu cara menyusun pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua segi kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur nilai dan moralitas. Sains modern menganggap unsur moralitas sebagai unsur tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Pengertian kearifan lokal menurut para ahli. 1. S. Schwartz menyatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga. 2. Pongpit dan Nantasuan menyatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-menurun. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Mempunyai kemampuan mengendalikan. 2. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. 4. Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya.
5. Mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Fungsi kearifan lokal. 1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan. 3. Dengan upacara daur hidup, konsep Kanda Patrate. 4. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. Yang terakhir berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Wujud kearifan lokal. Tizi, Macettini, dan Rossini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Kearifan lokal lebih menggambarkan satu fenomena spesifik yang biasanya akan menjadi ciri khas komunitas kelompok tersebut, misalnya alon-alon asal kelakon. Kata-kata tersebut berasal dari masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kata-kata tersebut dari Jawa Timur. Selanjutnya ikhlas kiai nek manfaat ilmu nek patuh guru nek barokah irupe masyarakat pesantren dan berbagai lainnya. Lokal genius sebagai kearifan lokal. Unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam satu budaya asli. 4. Mempunyai kemampuan mengendalikan. 5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Ruang lingkup kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh kearifan lokal. 1. Hutan larangan adat Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk agar masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta rupiah jika melanggar. 2. Awik-awik dari Lombok Barat dan Bali merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap terutama dalam hal berinteraksi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali. Di Papua terdapat kepercayaan Te Aro Naweak Lako atau alam adalah aku. Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Itu yang barusan saya presentasikan adalah nilai-nilai kedisiplinan dan kearifan lokal. Yang terakhir, saya akan mempresentasikan korupsi dan pencegahannya. Menurut Dr. Kartin Kartono,
Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna menciduk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Lubis menyatakan bahwa seseorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan bagi si pemberi hadiah. Upaya yang dilakukan pemerintah itu belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak membuat jera koruptor malah semakin menjadi-jadi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena hukum di Indonesia itu diistilahkan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Maksud dari istilah tersebut, salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi tumpul menghukum pejabat yang kelas atas. Sebab-sebab terjadinya korupsi. 1. Kurang kesadaran akan rasa tanggung jawab. 2. Lemahnya penegakan hukum. 3. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. 4. Kurangnya rasa integritas dan profesionalisme. Adapun strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun represif antara lain. Yang pertama, gerakan masyarakat anti korupsi. Yang kedua, gerakan aparat pemerintah bersih, jujur, dan adil. 3. Gerakan moral. 4. Gerakan pengefektifan birokrasi. Ada beberapa cara untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Antara lain, 1. Menanamkan jiwa anti korupsi sejak dini. 2. Melakukan pencegahan dimulai dari hal-hal yang kecil. 3. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah. 4. Menaikkan moral pegawai tinggi. 5. Legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal. Dan yang keenam, menjunjung tinggi kejujuran. Ya, itulah yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.